أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 28 sampai 33. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, pada hari yang mubarak ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, sehingga saat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan dari pagi ini sampai malam nanti semua terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memperoleh ridhonya, dan kita sebagai Abdullah yang rahmatan lil alamin. Marilah kita bersama-sama mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, dan marilah kita untuk berakhlakul karimah, miliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan ta adalah tablik. Mudah-mudahan dengan kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, seluruh aktivitas yang kita lakukan adalah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid di bumi, para sahabat-sahabat guru di bumi, dan seluruh pemimpin dan warga bumi ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena rajin untuk membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan haqqa tilawatih kita di surat
Ar-Rahman ayat 28. Dalam ayat ini Allah menantang jin dan manusia agar mengungkapkan nikmat-Nya yang mereka dustakan. Cobalah mereka bayangkan, tidaklah kebinasaan itu melainkan merupakan pintu bagi kehidupan yang kekal. Apabila tidak ada yang mati, maka akan terhalanglah kehidupan di akhirat. Lihatlah kehidupan manusia, apabila mereka beranak terus sepanjang masa, tidak ada yang mati, maka akan penuhlah bumi ini dengan manusia, sehingga binatang, tumbuhan dan makanan tidak akan mencukupi keperluannya lagi, dan akhirnya tidak ada jalan lagi bagi mereka kecuali sedang membunuh sesamanya, yang akhirnya dunia ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Marilah kita belajar dan belajar dan belajar. Ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup di surat Al-Baqarah ayat 28. Oleh karena itu marilah kita berdzikrul maut, karena mati itulah yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu marilah kita belajar mati di dalam hidup ini. Marilah kita hidup dengan husnul, mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan juga surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 29. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan dan mematikan, serta memberi rizki, memuliakan dan menghinakan, memberi sakit dan menyembuhkan, menyuruh dan melarang, mengampuni dan menghukum, mengasihi dan memarahi terhadap makhluknya. Dan Dia pula memberikan apa yang diminta oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, seperti yang diungkapkan dalam hadis ini. Dari Abdullah bin Munib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membacakan kepada kami ayat ini, lalu berkata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan urusan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda, mengampuni dosa, melapangkan kesusahan, meninggikan suatu golongan dan merendahkan golongan yang lain. Riwayat Al-Bazzar, Ibnu Jarir, At-Tabari dan Ibnu Asakir. Mari kita bersama-sama, jika kita ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, maka tiada jalan lain kecuali kita senantiasa beriman dan bertakwa dan beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Mari kita hindarkan, karena itu semua bisa menyeret kita. Apabila kita mati belum taubat, maka tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 11 ayat 52. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 30. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang jin dan manusia agar mengungkapkan nikmatnya yang mereka dustakan. Berapa banyak permohonan yang telah dikabulkannya, berapa banyak hal-hal yang baru diciptakannya, dan berapa banyak orang yang lemah ditolongnya.
kita lemah, diberi kekuatan oleh Allah, tidak mau bersyukur. Kita susah, ditolong sama Allah, kita bahagia, tidak mau bersyukur. Kita ini mau mati, ditolong oleh Allah jadi hidup, kita pun tidak mau bersyukur. Ini namanya orang tidak genah. Jadi orang yang tidak genah itu adalah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau bersyukur, maka iman tidak ada di dalamnya, Islam tidak ada di dalamnya, akhlakul karimah tidak ada di dalamnya. Apabila syukur sudah keluar dari tubuh kita, maka adanya adalah dolim dan dolim dan dolim. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 31 Allah menerangkan bahwa dia akan memperhatikan dan membalas segala amal perbuatan sekalian manusia dan jin. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan bagi seluruh hambanya agar ingat pada hari pembalasan. Semua pasti akan terbalas, baik ucapan kita, hati kita, pikiran, perbuatan kita, baik atau buruk. Jika baik maka balasannya juga lebih baik, tapi bila buruk maka pasti kita akan memikul balasan yang buruk. Marilah kita berhati-hati. Surat 50 ayat 16 sampai ayat 45. Hati-hati CCTV Robi paling akurat. Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur, senantiasa memperhatikan langkah-langkah kita. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan ini adalah langkah-langkahnya orang yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menantang jin dan manusia agar mengungkapkan nikmat yang manakah yang mereka dustakan. Adakah yang mereka dustakan? Itu balasan-balasan yang akan mereka terima pada hari kiamat nanti, baik berupa pahala maupun berupa siksaan. Pada hari itu tidak ada kedustaan. Jadi semua tidak akan bisa mengelak lagi di hadapan Allah, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah menurunkan kitab-kitab suci, Allah sudah menurunkan para nabi dan rasul, para habaib, para kiai, para ustadz. Pertanyaannya adalah, kita ini mau apa tidak? Jika jawabnya mau, Al-Baqarah 1 sampai 5. Jika jawabnya tidak mau, Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Terakhir ayat 33. Ayat ini menyeru jin dan manusia, jika manusia sanggup menebus melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu fakir. Semua makhluk yang ada di dunia ini fakir, butuh sama Gusti Allah. Oleh karena itu jangan ngelamak sama Gusti Allah. Jangan berani kepada Rasulullah. Jangan berani kepada orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim yang khair. Itu nanti akan dibalas sama Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah marah, Gusti Allah sudah murka, maka akan disiksa kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Keberkahan yang ada di bumi dicabut karena melamak sama Gusti Allah dan Rasulnya. Dijadikan masing-masing pribadi itu pemimpin yang dolim. Semuanya dolim, dolim diri, dolim masyarakat, dolim umat, akhirnya sesat, tidak menjadi terbaik tapi menjadi terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang paling berbahaya adalah akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah, karena menentang Allah dan Rasulnya.
Naudzubillah, kita berlindung dari hal-hal yang jelek, yang keji, yang mungkar. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa. Miliki ilmu yang nafi', miliki iman takwa yang kokoh, miliki amal-amal yang soleh, miliki ikhlas, miliki istiqomah, sehingga semakin dalam ilmu seseorang itu, maka semakin bisa menjadikan manusia itu berakhlakul karimah. Itu kunci pokoknya. Jadi sempurnanya Islam seseorang, sempurnanya iman seseorang adalah sempurnanya akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan seluruh umat Islam ini akan menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah, sehingga kehadirannya di muka bumi adalah untuk beribadah, untuk mencari ridhonya Allah, dan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini yang mempunyai rahmatan lil alamin, kasih dan sayang. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.